Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Risrianti Salsabila Putri dengan NIM 2009116064 dari Program Studi Sistem Informasi B Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang vintage atau financial technology. Kira-kira vintage itu apa ya? Simak videonya sampai habis, let's go! Vintage atau kepanjangan dari Financial Technology merupakan jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang biasanya merupakan pembangunan sistem terintegrasi yang mempermudah transaksi finansial kita. Dilansir dari OJK, vintage atau Financial Technology adalah perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Tapi sebenarnya apa sih itu OJK? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Saat ini, OJK diketuai oleh Prof. Wimbo Santoso, SE, MSc, PhD. Nah, balik lagi nih ke penjelasan vintage. Kira-kira vintage ini kapan sih dikembangkan sampai bisa diterapkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia? Jadi, vintage mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Kala itu revolusi komputer mulai membuka peluang bagi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di tahun 1080-an, bank-bank di dunia mulai memanfaatkan komputer untuk pencatatan data. Kemajuan vintage yang terasa drastis terjadi pada tahun 1990-an. Kala itu, internet mulai merubah segalanya, dan sektor keuangan terkena dampaknya. Hal ini ditandai dengan jual beli saham yang sudah bisa dilakukan secara online, beberapa bank yang sudah menyediakan online banking, serta kehadiran e-commerce yang merevolusi pasar tradisional. Tetapi di Indonesia sendiri, perkembangan vintage bisa dibilang cukup telat. Meskipun sejak tahun 2006 sudah mulai dikembangkan, namun baru di tahun 2015 terdapat organisasi Asosiasi Vintage Indonesia atau disingkat AVI. Setelah tahun 2015, vintage di Indonesia mulai menunjukkan tren positif. Sekedar catatan, sampai saat ini vintage terus bertumbuh sampai 80% di Indonesia. Ada sekitar 147 perusahaan vintage yang terdaftar secara resmi di Indonesia, dan angka tersebut akan terus mengalami pertumbuhan. Lalu, apakah vintage ini sudah legal di Indonesia? Nah, jawabannya adalah sudah ya. Jadi, vintage di Indonesia ini telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang ketiga, itu adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, vintage ini memiliki beberapa kelebihan nih. Yang pertama, transaksi keuangan jauh lebih mudah. Jadi sebelumnya ketika kita melakukan transaksi finansial atau aktivitas keuangan lainnya, biasanya kita melakukannya secara langsung atau kita pergi ke bank untuk melakukan atau menyelesaikan transaksi tersebut. Tetapi dengan adanya vintage, kita langsung bisa melakukan transaksi finansial atau aktivitas keuangan lainnya itu hanya dengan menggunakan handphone dan jaringan internet saja. Kelebihan selanjutnya itu akses pendanaan bisa lebih baik.
Nah, dengan dikembangkannya vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Keuntungan selanjutnya itu dapat disetujui dalam waktu 24 jam. Nah, jadi tingkat persetujuan peminjaman uang atau dana dengan penerapan vintage bisa sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Jadi peminjaman uang ini atau dana dapat berupa peminjaman modal untuk buka usaha atau mungkin untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya itu ada mendukung inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan itu adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Nah, kelebihan yang terakhir itu adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan berinteraksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk vintage. Vintage ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, wajib terkoneksi dengan internet. Jadi sesuai dengan namanya yaitu financial technology, maka layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika kita berada di wilayah yang belum memiliki internet, kita tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Vintage ini juga masih rawan dengan penipuan. Terkadang ada pihak yang menawarkan pinjaman dari vintage bodong. Pengguna tidak akan tahu apalagi terus mendapatkan SMS atau telepon secara acak dengan menawarkan kepada konsumen agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu juga peminjaman dana yang ditawarkan juga sangat terbatas karena vintage ini tidak sebesar bank dan dana yang dimiliki juga terbatas. Kemungkinan besar peminjaman yang diberikan pun juga terbatas. Selanjutnya dapat menyembunyikan biaya layanan. Nah, kebanyakan iklan yang dirilis hanya memperlihatkan bunga yang sedikit, padahal peminjamannya besar, dan juga biaya layanan yang diterapkan juga cukup besar. Kekurangan vintage juga masih beresiko saat melakukan investasi, karena secara umum kekuatan vintage masih di bawah daripada bank. Resiko mengalami masalah atau mungkin tutup itu bisa saja terjadi. Kalau hal ini terjadi, keamanan uang Anda masih bisa dipertanyakan. Nah, kita juga harus tahu nih, contoh dari vintage itu kira-kira apa saja sih? Yang pertama ada P2P atau peer-to-peer lending. Adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Contohnya saja yang pertama ada Investree, yang menawarkan sejumlah produk investasi untuk Anda seperti P2P produktif, SBN atau surat berharga negara, dan reksadana. Yang kedua ada Uang Teman, untuk memberikan peminjaman kepada peminjam yang memiliki keperluan produktif maupun konsumtif. Yang ketiga ada Dana Mas, yang berfokus untuk mendanai UMKM. Tujuannya adalah untuk mencetak pengusaha-pengusaha kompetitif yang berpotensi. Yang keempat ada Tanifan, yang mana kurang lebih sama dengan Dana Mas. Namun bedanya fokus utama dari Tanifan adalah industri pertanian di Indonesia. Contoh selanjutnya ada Digital Payment System, yang mana vintage ini menyediakan layanan pembayaran secara digital tanpa melalui bank, mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lainnya. Mungkin contohnya seperti Dana, yang untuk memudahkan bertransaksi tanpa uang cash dan tanpa kartu. Dana ini bisa melakukan berbagai transaksi seperti isi pulsa, bayar tagihan listrik, air, hingga BPJS. Yang kedua ada ShopeePay, yang mana dapat melakukan transaksi secara online termasuk pembayaran pada aplikasi Shopee-nya. Contoh dari vintage yang terakhir ada crowdfunding atau penggalangan dana, yaitu merupakan salah satu jenis vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia.
Melalui jenis vintage ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contohnya saja seperti platform kitabisa.com yang mana merupakan situs yang mewadahi orang untuk berdonasi maupun menggalang dana. Yang kedua ada Ayo Peduli ID, bertujuan untuk mempertemukan masalah sosial dan pemberi solusi. Yang ketiga ada kolase.com, menyajikan beragam pilihan campaign bagi pelaku industri kreatif, baik itu musisi, pegiat event, penulis buku, maupun kreatif planner lainnya. Nah, gimana nih penjelasan tadi? Apakah sudah cukup jelas? Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua yang menonton video ini sampai habis. Mungkin itu saja penjelasan tentang vintage atau financial teknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you on the next video. Bye-bye.